Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri, Muhammad Iqbal Firdaus, akan menjadi presenter pertama yang akan mempresentasikan tentang eh, metode fuzzy. Untuk judul dari artikelnya sendiri yaitu implementasi metode fuzzy Sugeno pada penentuan harga emas 24 karat pada kota Medan. Yang pertama ada abstrak. Abstraknya sendiri, harga emas yang cenderung stabil dan mengalami kenaikan setiap bulannya. Kemudian emas merupakan salah satu bentuk investasi yang tidak dipengaruhi oleh tren di masyarakat karena emas banyak dibeli oleh setiap orang di waktu kapanpun. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui penentuan harga emas 24 karat di kota Medan. Penulis menggunakan 3 kriteria yaitu permintaan, kualitas, dan harga. Yang pertama ada pendahuluan atau permasalahannya. Harga merupakan faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian oleh konsumen dalam transaksi jual beli. Penentuan harga jual emas menjadi suatu pertimbangan oleh pemilik toko. Kemudian tinggi rendahnya harga emas dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi dan kinerja perusahaan, resiko, dividen, tingkat suku bunga, kondisi perekonomian, kebijaksanaan pemerintah, laju inflasi, penawaran dan permintaan serta masih banyak lainnya. Karena dimungkinkan adanya perubahan faktor-faktor di atas, harga emas dapat naik atau turun tanpa dapat diduga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibahas penerapan metode fuzzy Sugeno untuk menentukan harga emas. Kemudian bagaimana menentukan harga jual emas dengan menggunakan metode fuzzy. Yang kedua ada data. Untuk datanya sendiri yaitu diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara atau BPS Sumatera Utara, di mana data tersebut adalah data harga emas 24 karat di kota Medan melalui situs www.sumut.bps.go.id. Kemudian untuk bahan penelitian yang dipakai berupa data sekunder ataupun yang terdiri dari data permintaan, data kualitas, dan data harga emas yang disesuaikan pada tahun 2017. Kemudian untuk variabelnya ada data permintaan, kualitas, dan harga emas tahun 2017. Datanya seperti ini, mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni. Kemudian pada penelitian ini, penulis mengambil contoh permasalahan, yakni berapakah harga emas per gram jika permintaannya adalah 20 dan kualitas adalah 8. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan langsung ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya itu kita mulai dari variabelnya terlebih dahulu. Untuk variabelnya sendiri yaitu variabel input dibagi menjadi dua, yaitu variabel permintaan dan kualitas. Kemudian untuk variabel output adalah harga. Kemudian untuk variabelnya seperti ini. Kemudian untuk himpunan fuzzy-nya juga seperti ini. Permintaannya 5-30, kualitasnya 2-9, harga emas 500.000 sampai 525.000. Kemudian pembentukan rule, ada 6 aturan yang dipakai dalam sistem ini seperti ini. Kemudian menentukan fungsi keanggotaannya sedikit dan banyak. Kemudian fungsi keanggotaan dari variabel kualitas ada kurang baik dan baik seperti ini. Kemudian perhitungan rule mulai dari rule 1 hingga rule 6. Kemudian yang terakhir ada proses defazifikasi. Untuk proses defazifikasinya juga seperti ini, alfa predikat ditambah alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 hingga alfa predikat 6. Kemudian dibagi dengan alfa predikat 1 ditambah hingga alfa predikat 6. Kemudian hasilnya seperti ini, 516.000, 2000,
Rp272,4395. Jadi menurut perhitungan di atas, hasil memprediksi harga emas adalah 24 karat per gramnya, yaitu Rp516.472,435. Jadi hasil kesimpulannya adalah metode Fuzzy Sugeno dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan variabel permintaan, kualitas, dan harga. Bahwa hasil dari harga emas jika permintaannya adalah 20 dan kualitas adalah 8 untuk emas 24 karat per gramnya di kota Medan adalah 516.272,439 rupiah, yaitu dapat mempermudah toko emas. Dari hasil ini dapat mempermudah toko emas di Medan dalam prediksi hasil harga emas per gramnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Iya Mas Iqbal, di artikel tadi kan ada pada penjelasan disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas, ada inflasi, laju inflasi, kemudian kebijakan pemerintah ya. Tapi kenapa di sini datanya yang dilakukan pengujiannya kok beda, tidak berdasarkan faktor-faktor? Mungkin Masnya ada tahu atau penjelasan? Ya, baik. Mungkin ada lagi yang lain, silahkan yang bertanya. Mas, saya mau bertanya, dalam materi yang disampaikan kan sebenarnya fusi itu ada banyak ya Mas. Kenapa dipilih fusi Mugeno? Kenapa nggak fusi Mamdani atau fusi Sukamoto yang mungkin berbeda perhitungannya? Ya, baik. Mungkin akan saya jawab dari Mas Fadlur terlebih dahulu ya. Kenapa tadi faktor-faktor ya, kemudian data yang diambil. Nah, kemudian Ya. Mungkin karena dari yang saya tahu dari jurnal ini, karena data yang diambil dari penelitian ini itu merupakan data dari Badan Statistik Sumatera Utara, di mana bahan penelitian yang diambil berupa data sekunder yang terdiri dari permintaan, kemudian data kuantitas dan harga emas dari yang disesuaikan pada tahun 2017. Dan untuk data-data yang lain seperti kondisi kemudian kinerja perusahaan, risiko dan lainnya itu tidak ada di Badan Statistik Sumatera Utara. Jadi yang digunakan itu hanya 3 variabel atau 3 data, yaitu data permintaan, kualitas, dan harga emas. Seperti itu, Mas Fadlur. Oh ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kemudian dari Mas Galih, kenapa menggunakan metode Fuzzy padahal ada metode yang padahal ada menggunakan metode Fuzzy Sugeno padahal masih ada metode lain seperti Mamdani dan Sukamoto ya. Langsung saja saya jawab, metode Sugeno hampir sama saja seperti metode Mamdani dan Sukamoto. Hanya saja output atau konsekuen sistemnya tidak berupa himpunan Fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode Sugeno sendiri mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi dari keanggotaan konsekuennya. Singleton sendiri merupakan sebuah himpunan Fuzzy yang dengan keanggotaan yang pada titik tertentu mempunyai sebuah nilai dan nol di luar titik tersebut. Jadi penggunaan metode Fuzzy Sugeno lebih cocok digunakan pada penelitian ini daripada menggunakan metode yang lain. Mungkin seperti itu. Ya, baik Mas. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin cukup sekian dari saya presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini warahmatullahi wabarakatuh. saya dengan nama Ahmad Fadlur Rahman dengan NIM 1906020017 akan melakukan presentasi dari review artikel dengan judul Analisa Kelayakan Kredit menggunakan Artificial Neural Network dan Backpropagation dengan studi kasus German Credit Data. Untuk abstraknya, di sini
peneliti menggunakan ANN backpropagation untuk menganalisa kelayakan kredit. Dengan data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan German Credit Card. Kemudian pada pendahuluan, ANN bekerja dengan mempelajari data masa lampau sehingga mempunyai kemampuan untuk memberi keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari atau yang akan dipelajari. Kemudian algoritma yang digunakan di sini backpropagation adalah algoritma yang sangat baik untuk menangani masalah pengenalan pola yang kompleks sehingga peneliti di sini menggunakannya untuk menganalisa kelayakan kredit. Kemudian kita lanjut ke metode penelitian. Untuk langkah-langkahnya digambarkan pada skema penelitian, yaitu pengumpulan data, kemudian data analisis dan perancangan, kemudian pengembangan aplikasi. Untuk pengumpulan data sendiri, di sini peneliti menggunakan German Credit Data yang disediakan oleh Profesor Dr. Hans Hofmann dari Universitas Okonometrik di Hamburg. Kemudian dataset ini berjumlah 1000 data, yang mana datanya tidak seimbang. Kemudian peneliti menggunakan perangkat Luna R atau untuk pemrogramannya. Untuk dilanjutkan dengan proses analisis dan perancangan, di sini peneliti menggunakan pre-processing dan dengan metode transformasi dan normalisasi, transformasi untuk atribut tipe integer menjadi numerik dan atribut target menjadi faktor. Kemudian untuk normalisasinya menggunakan metode min-max, yang mana rumusnya yaitu data dikurangi min data dibagi max data dikurangi min data. Untuk rumus normalisasi metode min-max. Kemudian dilanjutkan arsitektur ANN. Di sini peneliti menggunakan jumlah input ANN yaitu 24, kemudian hidden layer-nya 1, dan jumlah neuron pada hidden layer-nya 20, dengan jumlah output-nya 1 dan maksimal iterasinya 10.000. Dengan fungsi aktivasi sigmoid biner, learning rate-nya 0,1. Kemudian peneliti juga menggunakan confusion metric untuk melihat keakurasian dari hasil yang diklasifikasikan menggunakan ANN. Kemudian ini untuk tabel confusion metricnya. Dan ini rumus untuk melihat akurasinya, yaitu kemudian peneliti juga menggunakan AUC. AUC yang digunakan untuk menghitung performa dari penelitian ini. Kemudian kita masuk ke analisa dan pembahasan. Untuk data dari 1000 data set tadi dibagi menjadi 2, yaitu disimulasi untuk 700 untuk digunakan sebagai pelatihan dan 300 digunakan untuk pengujian. Kemudian setelah diklasifikasikan, data dilakukan pre-processing dengan normalisasi menggunakan metode min-max, sehingga dihasilkan hasil transformasi seperti ini. Kemudian setelah dilakukan transformasi tadi, kemudian dilanjutkan dengan ANN backpropagation dengan 24 input, 20 hidden neuron, dan 1 output dengan menggunakan bobot 521. Untuk gambar arsitektur ANN-nya yaitu seperti ini. 24 input, 20 neuron hidden layer, dan 1 output dengan bobot bias. Kemudian setelah dilakukan pelatihan, maka hasilnya akan didapatkan nilai AUC pelatihan dalam tabel dari data 1 sampai 24 input. Kemudian setelah itu dari pelatihan tadi dilanjutkan dengan pengujian. Nah, sisa data 300 tadi dilakukan pengujian dengan dihasilkan yaitu tabel confusion metric untuk true, false, true. Di sini 448, kemudian false positifnya 43, kemudian di sini ada 43 dan 166. Untuk akurasinya didapatnya yaitu 0,171. Setelah dilakukan proses confusion metric ini, kemudian pengujian menggunakan AUC yaitu area under curve, didapatkan nilai AUC-nya yaitu 0,72. Kemudian penutupnya yaitu di sini peneliti berhasil melakukan pengujian dengan 24 input layer ANN backpropagation dan
1 hidden layer, 20 hidden neuron, 1 output layer dengan fungsi aktivasi commit binner dan learning rate 0,1. Dihasilkan akurasi sebesar 0,7171% dan nilai performa sebesar 72%. Dengan range-nya 7, karena learning rate performanya di antara 70% dan 79, maka termasuk dalam fair model. Kemudian sarannya untuk peneliti selanjutnya itu agar mengembangkan hasil penelitian ini dengan metode yang lain agar mendapatkan nilai akurasi yang lebih tinggi dan performa yang baik. Mungkin itu presentasi dari saya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan? Ya, dari saya mau bertanya Mas Fadlur. Dari hasil tadi kan didapatkan itu AUC-nya sebesar 72% dan termasuk di fair model. Yang dimaksud fair model ini sendiri apa ya Mas Fadlur ya? Bisa tolong dijelaskan? Yes. Fair model ini biasanya digunakan oleh organisasi atau itu untuk menentukan eh, apa ya, mengambil keputusan. Jadi data bisa dibilang termasuk fair model, dari yang saya tahu yaitu termasuk data ini bisa digunakan dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Fadlur. Ya, Mas. Ya, saya ingin bertanya Mas Fadlur. Oh ya, Eh, silahkan. saya ingin tanya, tadi ada proses pre-processing di dalam metode penelitiannya. Nah, mengapa proses pre-processing itu penting dan bagaimana jika kita tidak menggunakan pre-processing tersebut? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Di pre-processing ini penting karena dapat meningkatkan kualitas dari hasil performa pengujiannya, sehingga karena data tadi yang di sini kan disebutnya bahwa datanya tidak seimbang, maka dilakukan pre-processing agar data tadi diolah, agar data tadi dapat dibaca oleh sistem, sehingga datanya mudah dan hasilnya dapat lebih meningkat seperti itu, hasil performanya. Mungkin apakah ada sanggahan lain? Ya, cukup Saya kira cukup dari Mas Fadlur. saya, Mas Fadlur. Terima kasih atas Mungkin jawabannya. ya, terima kasih sebelumnya teman-teman. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presenter ketiga akan mereview jurnal dengan materi algoritma genetika. Judul jurnalnya sendiri adalah implementasi algoritma genetika untuk optimalisasi pelayanan kependudukan. Saya sendiri adalah Galih Wasito Haji dengan NIM 19060206. Pembahasan pada video ini adalah yang pertama, saya mereview tentang permasalahan, data dan variabelnya, penyelesaian dan hasilnya. Yang pertama permasalahan. Permasalahan yang ada di jurnal adalah proses pelayanan kependudukan yang lama. Permasalahan kedua, proses pelayanan tersebut masih menggunakan cara yang manual sehingga kurang cepat untuk menangani masalah kependudukan. Selanjutnya data dan variabel yang digunakan adalah nama kepala keluarga dan nama anak. Tabelnya adalah seperti ini sesuai dengan di PPT. Yang ketiga, penyelesaian. Dari penyelesaian ini saya bagi menjadi 3, yaitu metode, tahapan-tahapan, dan analisis dan perancangan. Metode penyelesaian sendiri menggunakan algoritma genetika, yaitu dengan pendekatan yang diambil pada algoritma genetika ialah dengan menghimpun secara acak beragam solusi terbaik yang dipilih di himpunan. Untuk mendapatkan solusi terbaik, yaitu mencari kondisi di mana memiliki kecocokan maksimal atau disebut juga dengan nilai fitness.
Generasi yang terpilih adalah generasi yang mempresentasikan pembaruan pada populasi atau kumpulan sebelumnya. Yang kedua adalah tahapan penyelesaian. Yang pertama ada pengumpulan data, mendefinisikan individu, inisialisasi kromosom, evaluasi kromosom, seleksi kromosom, crossover, proses mutasi, dan yang terakhir adalah hasil. Dari tahapan tadi dikembangkan menjadi penyelesaian di analisis dan perancangan. Yang pertama mendefinisikan individu, diambil dari 65 gen dari total pendaftar yang ada di aplikasi. Berikut contoh data gen yang diambil sesuai dengan jurnalnya. Yang kedua adalah inisialisasi kromosom, yaitu dengan membagi 65 gen dibagi dengan 5 menjadi 13 kromosom. Jadi ini adalah tabel kromosom dari kromosom 1 sampai ke kromosom 13. Selanjutnya adalah evaluasi kromosom. Untuk memaksimalkan hasil penjabalan diperlukan fungsi objektif. Perhitungannya adalah sebagai berikut untuk mencari fungsi objektif. Dan dari perhitungan fungsi objektif ini diperoleh 13 fungsi objektif dari masing-masing perhitungan dengan rata-rata 737,5. Selanjutnya proses keempat adalah seleksi kromosom, yaitu mencari 3 nilai, yaitu nilai fitness, probabilitas, dan nilai kumulatif probabilitas. Untuk mencari nilai fitness, rumusnya sebagai berikut, dan dari hasil perhitungannya dari 13 fitness didapat nilai seperti yang ada di tabel dengan total 0,2396. Selanjutnya mencari nilai probabilitas, yaitu dengan rumus sebagai berikut, dan mencari probabilitas dari probabilitas 1 ke probabilitas ke-13. Lalu dicari kumulatif dari probabilitas, yaitu 1,8. Dari ketiga proses tadi dianalisis untuk mencari kromosom, yaitu kromosom terlihat untuk mencari kromosom dengan ranking terendah, yaitu di mana ranking terendah terdapat pada ranking 12, yaitu probabilitas 11, dan ranking 13, yaitu probabilitas 5. Dari kedua probabilitas terendah ini akan dilakukan proses eksekusi, yaitu proses crossover. Oke, proses crossover itu sendiri dengan menentukan satu titik sebagai titik potong pada proses kromosom, di mana titik ini akan menjadi tempat pertukaran gen 1 dan gen lawan sehingga menghasilkan offspring. Jadi untuk perhitungan kromosom, untuk perhitungan crossover sendiri seperti ini ya. Dari kromosom yang awal ini kan 1002, yang bawahnya kromosom 11 1007. Kalau di crossover kan yang 07 ditaruh di atas, yang 02 ditaruh di bawah. Jadi 2 digit yang di belakang itu dipindah tempat. Jadi proses crossovernya seperti itu. Selanjutnya proses keenam adalah proses mutasi, yaitu mutasi awal dibuat untuk mengecek jadwal yang dikirim pada slot yang sama. Mutasi manual dilakukan jika hasil penjadwalan tetap kurang sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh pembuat. Proses selanjutnya adalah hasil analisis datanya, yaitu data yang terbentuk dari proses algoritma genetika digunakan untuk menentukan jam, tanggal, ruang, dan nama petugas. Untuk ruang dan petugas ditentukan juga sesuai dengan jadwal kerja. Ini adalah tabel tabel dari hasil analisis yang kita lakukan tadi sesuai dengan yang ada di jurnal. Jadi ada jam, nama keluarga, untuk planningnya juga, nama petugas, dan ada ruang untuk proses analisis datanya. Selanjutnya adalah implementasi aplikasi yang sudah dilakukan oleh penulis. Ya, implementasi aplikasi ini dibangun untuk membantu proses pembentukan pelayanan penjadwalan. Jadi aplikasi ini, sistem ini dibuat untuk membantu proses analisa tadi, biar proses pelayanan itu semakin maksimal. Selanjutnya hasil dari penelitian ini adalah
berupa penjadwalan yang terdapat waktu ruangan yang sudah tersusun lebih cepat dan akurat dari proses penjadwalan yang manual, yang memakan waktu cukup lama sehingga menyulitkan petugas pada catatan sipil serta menciptakan kinerja lebih maksimal dalam proses pemilihan dan pengolahan data terhadap aplikasi yang sudah dikelola sehingga menciptakan penjadwalan yang lebih terstruktur. Oke, sekian presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya. Tadi pada slide ke-11 itu terdapat pembagian 65 dibagi 5. Nah, angka 5 tersebut itu didapat dari apa ya, Mas? Terima kasih. Oh, sebentar. Dari slide 11. Ya, ini yang mencari itu ya, Mas. Oh, ini ya, Mas. Ini saya kromosom ini ya. Angka 5 ini dicari dari diambil dari 5 hari kerja, Mas. Jadi dalam jurnal ini dari data ini dicari dengan untuk 5 hari kerja. Jadi 5 hari kerja itu tidak boleh ada itu ya, nggak boleh ada double. Jadi untuk satu orang jadwalnya itu cuma 5 hari kerja maksimal. Jadi untuk mencari kromosomnya itu 65 orang tadi dibagi untuk 5 hari kerja. Jadi 5 ini diambil dari 5 hari kerja. Seperti itu, Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari Mas Fadlur? Oh ya, Ya, Mas. sebelumnya Mas Iqbal apa sudah jelas? Sudah jelas. Silakan Mas Fadlur. Tadi saat crossover tadi kan ada kata-kata offspring ya. Nah, mungkin apa offspring itu sendiri? Mungkin Mas Kali bisa jelaskan. Oh ya, jadi offspring itu sendiri ya. Oh ini ya, ada slide ini ya. Jadi pertukaran gen 1 dengan gen lawan sehingga menghasilkan offspring. Oke. Bentar. Jadi offspring itu sendiri dari pengertian saya adalah keturunan ya. Jadi keturunan yang didapat setelah kita lakukan crossover. Jadi karena untuk melakukan crossover itu kan ada pertukaran gen, pertukaran kalau di sini pertukaran nilai ini, dan offspringnya itu sendiri adalah keturunan dari pertukaran itu tadi. Kalau dari yang saya ngerti seperti itu. Berarti bisa dibilang hasil dari crossover itu sendiri ya? Atau Ya, nama dari lain hasil dari crossover? Ya, benar sekali. Ya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya perwakilan dari tim ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Semoga bisa dimaklumi dan tidak mengurangi nilai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.